Ya, sobat, mari kita lanjutkan pelajaran Revit-nya. Kali ini kita akan belajar sedikit lebih ke tingkat menengah ya, yaitu materinya adalah membuat objek lubang angin atau rooster yang biasanya ditempatkan di atas jendela-jendela ya, atau di atas pintu. Nah, lubang angin ini perlu saya bahas karena di library Revit yang default itu tidak disediakan. Jadi di sini lubang angin itu dasar pemodelannya adalah family dan kategorinya adalah dia jendela. Nah, di sini di Revit ini memang sudah disediakan tool untuk membuat jendela, tapi untuk lubang angin ini kita akan buat secara custom. Karena itu kita coba bahas dulu sedikit mengenai jendela di Revit. Untuk membuat jendela saya harus membuat objek dinding. Kita saja objek dinding. Nah, saya lukiskan di layar saja hanya untuk sampel membuat jendela. Dan baru saya ambil tool window. Di sini ada jendela basic yang disediakan oleh library Revit dari awal penginstalan. Saya coba tempatkan di denah seperti ini. Kelihatan agak kecil ya ukurannya. Nah, sekarang saya coba cek ukurannya di sini. Saya klik objek jendela. Coba edit type. Nah, dia sendiri mempunyai parameter. Itu yang umum sering dirubah itu parameternya height dan width ya. Jadi height itu tinggi jendela dan width itu lebar jendela. Ini saya coba ganti parameternya, misalnya 1500 dan widthnya mungkin 450 mm. Jadi di sini parameter yang sudah disiapkan. Maka dari itu kita akan juga coba membuat family lubang angin yang memiliki parameter. Jadi di sini di tutorial ini sobat akan mengerti basic pembuatan objek family khususnya dengan kategori jendela, dan akan sedikit memiliki informasi mengenai cara membuat parameter pada objek family tersebut. Kita oke aja, kita tes. Nah, di sini sudah terlihat ada perubahan. Coba saya ambil dari tampak ya. Tampak sebelah sini adalah tampak selatan atau south. Ya, inilah dia Revit yang model jendela yang sudah kita sesuaikan parameternya. Nah, bagaimana untuk membuat lubang anginnya itu? Saya langsung saja saya buka file. Saya ambil new. Tidak new langsung di sini, tapi menu sub menunya dengan klik panah ini. Saya pilih family. Nah, di sini setiap kita membuat family baru, Revit akan menanyakan kategori family apa yang kita akan buat. Dan di sini sediakan template. Karena kita akan membuat jendela, kita cari template window. Metric window ini ya, di bawah. Klik OK. Inilah yang akan kita buat jendela menggunakan basic ini. Nah, kita membuatnya di lubang ini karena di sini sudah disediakan ya. Karena dengan membuat jendela kita otomatis pasti melubangi dinding. Makanya di sampel ini dindingnya sudah terlubangi. Sekarang saya coba buat dari tampak ya. Interior. Coba kita masuk ke tampak di elevation di exterior ini. Saya klik 2 kali. Nah, ini muncul. Ini dindingnya dan ini lubangnya.
Dan ini ada parameter yang sudah disediakan. Untuk membuat lubang angin, kita langsung saja kita pilih extrusion, membuat objek 3D. Nah, di sini langsung muncul untuk sketch. Di sini ada garis, rectangle dan sebagainya. Saya ambil rectangle aja. Ya, saya gunakan snap poin ini ke poin ini, dan ini saya kunci. Semua sisi saya lock. Gunanya apa? Gunanya agar objek kita akan mengikuti constraint parameter yang sudah disediakan. Oke, ini untuk luarannya, untuk ketebalannya bisa kita offset. Bisa kita ketebalan, kita buat fix ya, 2 cm atau 20 mili. 20, ntar arahkan ke garis. Nah, dia mengarah ke dalam. Untuk scalingnya saya pilih tab. Seperti itu. Ini mungkin agak terlalu besar ya untuk ukuran lubang angin ya. Nanti kita akan sesuaikan. Finish. Nah, ini sudah terbentuk objek 3D, tapi perlu kita cek berapa ketebalan yang telah dibuat. Sini sudah terlihat 250 ya. Tapi kita belum tahu arahnya kemana dan mulainya di mana. Maka itu kita coba balik ke gambar tampak, track level. Oh sorry, gambar Dena, track level. Zoom, nah ini kelihatan. Mulai di sini ya sudah hampir benar, tinggal tebalannya kita sesuaikan. Oke, tebalnya sudah menyesuaikan dinding. Lalu di sini kita coba pilihkan materialnya, ada di sini. Material masih by kategori, kita pilihkan saja ya. Akan muncul jendela material. Saya akan buat baru. Di sini dari default, saya bisa klik kanan, duplikat. Ini saya namakan saja kayu lubang angin. Bentar. Ini untuk appearance-nya kita bisa kasih shading misalnya agak sedikit warna kayu. Oke, untuk pattern tidak usah kita isi, dan untuk appearance-nya mungkin kita bisa ubah juga. Nah, di sini masih abu-abu ya. Ini bisa kita kasih image tekstur kayu atau kita hanya beri warna saja. Warna yang sedikit menyerupai kayu. Kalau sobat memiliki tekstur kayu bisa dipilih dengan klik bagian sini. Oke, itu sudah diterapkan. Coba klik di 3D view satu. Nah, ini saya coba buat di shadingnya, shaded. Nah, ini sudah terlihat. Warnanya sudah menyesuaikan. Dan di sini kita bisa tes saja family kita sudah bisa berfungsi atau belum, dan parameternya juga sudah bisa berfungsi atau belum. Ini saya save. Nah, ini kita beri nama dan kita simpan di lokasi yang biasa kita menyimpan family. Di sini ya, ada saya buat di my document, ada folder Revit family. Ini saya juga sudah sering buat untuk proyek-proyek sebelumnya. Misal lubang angin kayu. Bentar. Sudah di save, dan untuk memasukkan ke project kita klik saja load itu project. Dia akan menload ke project yang terbuka. Oke, saya masuk lagi ke tempat. Ini saya coba tempatkan window. Nah, ini langsung pilih objek yang terakhir kita load, itu lubang angin kayu. Bisa tempatkan di sini. Oke, dan sudah terlihat ya. Ini saya shadingnya saya buat. Sudah terlihat. Nah, ini untuk parameternya kita bisa coba edit tag. Nah, di sini ada width dan height ya. Coba misalnya height-nya saya ganti menjadi 250.
saja, dan widthnya misal 400. Oke, nah, dia sudah menyesuaikan. Coba kita cek di 3D apakah dia sudah jadi dengan baik atau masih ada masalah. Nah ini, nah sudah terlihat ya, sepertinya tidak ada masalah dengan parameter dan dengan objek yang kita buat. Nah, berbeda kita tempat, bisa kita tempatkan di atas jendela. Nah, saya klik move. Oke, saya tempelkan di sini. Oke, dan saya kasih jarak, saya klik, saya move. Misal jaraknya itu 100. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyesuaikan lebar ini? Jadi kita ketahui tadi lebarnya kita buat 450 ya, lebar jendela ini ya. Kita cek lagi, widthnya saya ganti 450. Oke, dan dia menyesuaikan, tapi di sini terlihat belum lurus ya. Saya coba gunakan align di modify line, saya ambil center dari jendela ini dan saya ambil center dari jendela roster yang atau lubang angin yang kita buat. Di sini sudah lurus, dan kalau ada opsi kunci bisa kita pakai atau tidak, ini bebas saja. Kalau kita pakai nanti dia akan, roster ini akan mengikuti jendela ini. Misalnya jendela ini digeser, dia akan mengikuti. Nah, seperti ini. Dan di sini walaupun objek yang kita buat sangat sederhana, tapi akan bisa berguna banyak karena dia parametrik ya. Yang seperti saya jelaskan, parametrik itu kita bisa rubah ukuran-ukuran. Misal ada objek lain yang ingin saya tambahkan, misal pintu, saya masuk ke arsitektur, door ya, misalnya. Ini saya ambil basicnya aja yang dasar, door ini. Jendelanya agak di bawah karena mungkin jendelanya terlalu tinggi. Kalau saya mau buat roster lubang angin ukuran lain, copy aja di sini. Copy, saya arahkan ke sini. Misal di sini. Dan bagaimana kalau saya mau mengubah ukurannya? Misalnya saya mau ukuran yang lebih ramping gitu ya, atau ukurannya persegi. Ini bisa kita rubah, tapi hati-hati. Tipe ini juga akan berubah kalau tidak kita bikin tipe baru. Cara bikin tipe baru adalah dengan edit type. Nah, ini misalnya kita belum bikin tipe baru ya, saya langsung rubah di sini, misalnya jadi 200 juga. Oke, nah, yang tipe yang sama akan berubah. Kalau kita mau beda, saya klik lagi, edit type, kita duplikat dulu. Duplikat bisa lubang angin, kayu 2, udah otomatis namanya berubah. Oke, widthnya saya rubah jadi 200. Oke, jadi berubah, dan ini tipe yang beda, jadi dia tidak akan terpengaruh. Lubang angin kayu, dan ini lubang angin kayu 2. Jadi saya align. Ini, nah, bisa saya nada kecil, mungkin kita copy jadi beberapa ya. Nah, mungkin saya berikan dulu 2 atau 3 misalnya. Nah, dan untuk meluruskan saya bisa gunakan lagi align. Kali ini lurus dengan ini, saya kunci. Ini lurus dengan tengah ini, saya ambil tengahnya dulu, saya ambil tengah ruangan kita, saya kunci. Saya ambil ke kanan, saya ratakan dengan ini, dan jadi kunci. Oke, kurang lebih begitu sobat cara pemodelan dasar family khususnya di jendela ya, dan sedikit mengenai parameter ukuran. Ya, bisa sobat terapkan dan sobat boleh uji coba dengan bentuk-bentuk ini atau dengan bentuk yang lain. Sampai jumpa.